kita kejarnya ke masa kurban. Di masa kurban aja itu masih belum terpenuhi, apalagi kalau kita ngejar ke konsumsi. Betul, Pak. Ditambah sekarang tren masyarakat itu yang ke kuliner. Kalau di kuliner sekarang itu udah keluar yang steakhouse, ada yang nyajiin domba dorper gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV nih, teman-teman. Gimana kabarnya? Ini kita berada di mana nih ya? Nih udah rintik-rintik hujan seperti ini, teman-teman. Alhamdulillah kita berkunjung ke daerah Singaparna nih ya, peternakan yang mungkin di sini ada domba-domba mantap ya, karena resep gitu ya, teman-teman. Nah, kita mau sharing-sharing seputar peternakan domba di sini ya. Ceritanya awal mulanya seperti apa, teman-teman? Kita langsung saja, ayo masuk ke dalam ya. Nah, ini pakannya baru ngarit tadi, teman-teman. Dan kebetulan juga di sini tadi kita ke sini ada yang lahiran ya, kebetulan gitu ya, teman-teman. Tuh si bapaknya tuh. Nah, kita langsung saja, teman-teman. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kita berkesempatan bisa bersilaturahmi ke sini nih, Pak ya. Nah, ini lagi ngapain ini, Pak nih? Ini lagi ngasih susu ke anak yang ini anak 4 nih. Oh, ini 4. paling bontot. Nah, paling bontot, nggak kebagian susu, jadi kita bantu. Untungnya kita pas ngelahirin itu ada 4 indukan, jadi kita ngambil susu dari yang lain nih. Jadi alhamdulillah nih kebantu, apalagi barusan ada yang ngelahirin nih. Iya, yang Susunya tadi banyak ya, itu. Ini Ngelahirin. Jadi lahiran 4, Pak ini. Lahir 4. Mantap nih. 3 betina, 1 jantan. Ini jantannya satunya. Bontot ya. Paling kecil nih. Paling kecil ya. Ini pengen nyusu kayak gini, kenadot itu kita ngelatihnya berapa hari? 5-4 hari. 4 harian gitu. Iya. Nggak langsung suka, tapi sekarang udah mulai nih. Udah terbiasa. Udah mulai. Jadi jinak Alhamdulillah. juga mungkin ke depannya ya. Ya mudah-mudahan bisa jadi mainan nih di bawah ngarit gitu ya. Oke nih teman-teman ya. Nah, ini keadaan, ini perkenalan dulu dah, Pak. Ini jadi kenalin nih. Iya. Mungkin lokasi kita itu di Mangunreja ya, Kabupaten Tasikmalaya. Nama kandangnya itu kita Rangon Kuring gitu. Rangon Kuring. Oh, ini mau kandang kita gitu ya, kandang domba kita. Baru usia perusahaan ini baru sekitar 14 bulan ya. Baru nih, Pak. Iya, masih baru 14 bulanan gitu. Ini nih teman-teman. Kita mulai dari maunya fattening tadinya sama breeding. Nah, sekarang alih gitu. Jadi ke murni garutan kita, murni garutan. Awalnya perencananya mau fokus ke pedaging gitu. Iya, mau ke pedaging gitu. Makanya nah, bisa lihat ya. Ini kita karena fokus ke pedaging, kita mulainya ini nih pejantannya dorper. Oh, pejantannya pakai dorper. Pakai dorper dulu gitu. Iya. Nah, sekarang karena udah bergeser, jadi kita ke Garutan. ke garutan. Ini jantan. Nah, ini anak si Sakura nih. Sakura Ya, dari PDP Sadewa nih. Nah, ada anak si Sakura. Ini Majalaya ya, kita ngambil dari Majalaya. Nah, ini nih anak si Ariel nih. Wah, ini anak si Ariel. Alhamdulillah kebagian juga satu nih anak si Ariel gitu. Iya, ini teman-teman ya. Jadi awalnya di pedaging rencana mah ya, Pak. Mau pedaging. Nah, sekarang kita geser ke garutan asli gitu, Pol. Nah, ini anak si Kejari nih. Anak si Kejari. Nah, ini tanduknya 4 ya. Iya nih. Ini patah satu nih. Ada anting-antingnya gitu ya. Jadi tanduk lagi di depan tuh. Iya teman-teman ya. Jadi cerita awalnya Bapak nih di pedaging rencana ya, Pak ya. Iya. Tapi itu pas berjalan berapa bulan tuh, Pak? Jadi kepikiran mau pindah ke Garut tuh. Kita udah setengah tahun ya. Setengah tahun dipikir-pikir kita garutan itu bisa multifungsi kalau garutan. Jadi sekarang mulai fokus di garutan ya, Pak ya? Fokus di garutan karena Garut itu ya multifungsi lah. Jadi seperti itu alasannya mungkin teman-teman ya. Nah, tapi Pak,
sebelum lanjut lagi ini, nah sebelum beternak terjun ke dunia perdombaan tuh asal usulnya dulu apa dulu tuh Pak di sini nih? Bisa dilihat nih dari struktur bangunan ya. Oh, Ini tadinya kandang ayam oh, 2 tingkat. Iya 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 iya. Nah, Jadi karena mm, di ayam kurang berhasil, nah ini alih fungsi nih, pindah jadi ke domba gitu. jadi kandang domba Jadi nih ya. kandang domba. Nah, sedikit bercerita lah. Boleh, mangga. Asal usulnya mungkin gitu ya, Pak. Iya. Nah, mungkin asal usulnya ini ya, ceritanya dulu tuh seperti apa bisa langsung terjun ke dunia perdombaan ini ya, Pak ya. Kita melihat pangsa pasar daging di Indonesia ya, khususnya di wilayah Jawa Barat itu sangat terbuka lebar. Buktinya jangan dulu ngejar ke inilah ke apa namanya ke daging buat konsumsi ya. Kita kejarnya ke masa kurban. Di masa kurban aja itu masih belum terpenuhi, apalagi kalau kita ngejar ke konsumsi. Betul, Pak. Ditambah sekarang tren masyarakat itu yang ke kuliner. Kalau di kuliner sekarang itu udah keluar yang steakhouse, ada yang nyajiin domba dorper gitu. Tadinya kita ngejar ke sana gitu, pengen oh iyalah kita mungkin masuk ke supplier apa buat Steak itu. ya buat steak. Terus yang kampung Arab yang di apa yang di Ciawi di Bogor itu kan banyak ya, yang kampung Arab di Puncak yang gitu. Pengennya tadinya kita ngejar ke sana, makanya penggemukan sama pedaging gitu ya, yang breeding pedaging gitu. Makanya kita ngejar dorper. Nah, terkendalanya ya nggak terlepas dari konsep yang tadinya bagus, secara teoritis emang hebat gitu ya. Ternyata pas dipraktekin itu kita terbentur di masalah pemasaran juga. Karena di Kabupaten Tasikmalaya itu maaf ya, pemerintahnya itu kurang mendukung. Program ada, tapi realisasinya itu macam setengah-setengah gitu ya. Kenapa saya bilang setengah-setengah? Karena program itu mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke desa juga kan ada yang disebut dengan ketahanan pangan. Iya, betul, Pak. Nah, itu programnya ada, tapi nggak ditindaklanjutin, cuma sebatas nyalurin bantuan aja. Ke bawahnya itu nggak ada tindak lanjutnya. Nah, makanya banyak lah, boleh dikatakan penyelewengan kayak gitu. Terus deh, nggak didukung sama marketnya. Yang disebut dengan market itu, coba kalau pasar domba itu dikelola secara benar oleh pemerintah. Mulai dari penyediaan bibit sampai ke penjualannya di sana itu diakomodir gitu ya. Nah, termasuk yang saya harapkan nih ke pemerintah, kalau dengar gitu mereka, coba kalau pasar domba di Kabupaten Tasikmalaya itu dikelola secara benar, biar calo-calo di sana itu nggak terlalu mewabah ya. Yang merugikan petani itu sebenarnya calo, tukang tambang itu sebenarnya ngerugiin petani gitu. Coba kalau dikelolanya secara benar, jadi pemerintah itu nyiapin di sana patok-patok khusus buat bibit, patok khusus buat pedaging, patok khusus buat jual indukan, sampai ke yang buat kontes gitu. Dikelola secara profesional gitu, karena ini pasarnya sangat menjanjikan banget gitu. Apalagi kalau mereka bisa sampai nyediain di sana ada dokter hewannya yang sedia di sana gitu setiap hari, jangan cuma buka seminggu sekali gitu. Nah, dokter hewannya disediain sampai ke yang sonogram gitu, ke USG hewan. USG hewan kalau disediain pemerintah itu sangat membantu. Kalau sekarang yang disebut kalau kita beli bibit nih, oh ini lagi hamil katanya. Tapi pas nyampe ke kandang ditungguin 3-4 bulan nggak kelihatan hamilnya. Karena banyak yang nakal gitu ya. Para peternak itu banyak yang nakal. Orang domba baru ngelahirin, sapi anak, terus mereka jual di pasar, sebutin oh ini lagi hamil karena susunya masih gede. Coba kalau pemerintah nyediain di sana itu jasa USG. USG hewan kan ada, kalau buat petani kan berat tuh, harganya 18 sampai 25 juta. Kalau pemerintah menjalankan tupoksinya di sana sebagai pemerintah, ya insya Allah gitu ya bisa berkembang dengan bagus. Apalagi kalau menurut saya pribadi, ini ternak domba, ya ternak hewan lah. Ternak domba, ternak kambing, sampai ayam kampung itu sebenarnya suatu program yang membantu kemandirian pangan nasional. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu bakal lepas dari belenggu korporasi.
Seperti Iya. apa tuh Pak? Nah, yang disebut dengan belenggu korporasi itu, kita lihatlah macam ayam pedaging, ayam petelur, itu permainannya itu udah jahat lah, boleh dikatakan eh, mereka itu sistem perdagangannya, sistem bisnisnya itu udah membunuh petani kecil, peternak kecil. Ya beli DOC-nya berapa, vaksin, sama pakannya. Tahu-tahu pas dijual harganya jauh di bawah. Cobalah kalau pemerintah bisa lihat ke bawah keliling gitu. Banyak petani kecil yang makin kesini itu makin gulung tikar. Iya. Yaitu penyakitnya mereka tergantung ke pakan, tergantung ke vaksinasi dari PT gitu, dari perusahaan gede. Lain halnya dengan domba. Asal kita mau turun dari rumah aja, coba keliling ke kebun. Jadi kalau orang yang mau ternak domba, kambing atau ayam kampung, mereka bakal lepas dari ketergantungan terhadap PT-PT yang maaf ya bukan saya suudon, tapi lihat fakta di lapangannya itu ujungannya membunuh yang kecil gitu, membunuh usaha-usaha yang kecil. Tapi kalau domba, kambing, mereka asal mau turun main ke kebun atau ke lapang kemana cari jukut, cari rumput sendiri, ya otomatis lah mereka bakal dapat, apalagi kalau mau nanam gitu ya. Nah disitulah bedanya kalau kita mau belajar ngurus kambing, ngurus domba itu bakal lepas dari korporasi yang kayak gituan lah, sistem kapitalis lah, ekonomi kapitalis gitu. Nah makanya kita gulung tikar di ayam, makanya saya berani ngomong gitu karena udah ngerasain lah di ayam, di puyuh gitu. Ruginya udah tahu berapa puluh, mungkin 100 juta. Nah kita mulai yang kecil nih, ternyata alhamdulillah nih 14 bulan kita mulai dari total yang kita beli itu sekitar 25 betina ya, 20 Awalnya tuh, Pak? Awalnya itu totalnya 25. Kalau ditotalin sama yang dijual itu setahun setengah kita udah punya 90-an lah sama yang dijual. Sekarang nyisa sama anak sekitar 60 sekian. Ditambah lagi sama kualitas gitu. Udah naik nih kualitasnya. Berarti seperti itu teman-teman ya awal dulunya gitu ya. Jangan takut lah. Nah gitu teman-teman. Jadi awalnya emang si Bapak tuh diunggas gitu ya Pak ya? Iya, diunggas di ayam. Di ayam teman-teman. Itu ayamnya ayam pedaging bulir gitu atau Nah, pedaging. Pedaging, ada juga yang kita sempat main pedaging, main petelur, sampai ke puyuh juga kita main dulu. Tapi ya kalau saya bilangin tadi, selama kita masih beli pakan dari PT, profit margin kita itu bakal diatur sama PT, Bang. Gitu. Beda kalau kita cari pakan sendiri, gitu. Tinggal ngitung lah, mungkin HPP-nya harian itu ngitung kita bensin, jalan ke lokasi, tambah kopi, tambah rokok, gitu. Udah. Kalau pakan kan gratis selama kita masih mau turun dari rumah gitu. Ya, kalau diternak domba kambing sapi itu yang bikin enaknya, HPP-nya lebih bagus gitu ya. Terus pemeliharaannya juga jauh lebih murah karena vaksinasinya itu nyaris tanpa vaksinasi. Yang dibutuhkan itu kalau domba itu ya obat cacing. paling penting Ya paling penting itu obat cacing. Terus ngasih tahu nih kalau obat cacing jangan pakai yang abal-abal. Karena mereka itu kan makanannya juga kotor, banyak tanah, banyak apa. Jadi kasih obat cacingnya itu yang paling bagus. Nah proses saya tadinya juga kan ngikutin nih, nggak ada panduan, nggak ada penyuluhan. Jadi kita banyak konsultasi ke orang-orang yang lebih dulu, yang berpengalaman. Ada yang bilang udahlah obat cacing pakai obat cacing anak aja, nggak apa-apa, obat cacing manusia kita ngikut. 2 tuh yang mati. Pakai obat cacing. Pakai obat cacing Manusia anak itu, ya? obat cacing manusia itu. Kenapa? Karena mereka kena cacing hati. Kenapa? Nah, domba cacing hati ya karena makanannya itulah dari mulai basah sampai lumpur, tanah yang gituan gitu. Nah, itu. Jadi obat cacingnya juga kalau saya bukan promosi ya, bukan endorse gitu. Iya, buat teman-teman biar tahu juga ini ya. Saya pakai ini nih. Boleh spill Pak. Nah, biar teman-teman tahu juga gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa mengambil ilmunya gitu ya Pak. Seperti ini ya Pak. Kita pakai kalbasen. Alhamdulillah nih, sejak pakai kalbasen nggak ada lagi yang kena cacing. Ya, itu biasanya pemberiannya berapa ini? setahun
setahun 2 kali lah Setahun 2 ngasihnya kali? itu. Oh. Tahun 2 kali atau 3 kali. Iya. Nah, selain Kalbazen kita butuh juga nih saya pakai Medoxil. Adoksi ya. Nah, ini terus juga sama ini nih Adeplex. Oh, ada ini Nah, vitamin gitu ya, Pak? Kalau yang ini ya vitamin nih, multivitamin. Multivitamin. Kalau ini antibiotiknya. Habis ngelahirin 2 hari kemudian kita kasih ini disuntik sama ini. Ini buat berbagai macam penyakit termasuk buduk juga ini bisa sembuh gitu pakai ini. Biodin kita pakai gitu. Kalau biodin obat apa tuh, Pak? Nah, kalau biodin mah buat kalsium gitu ya, buat tulang. Nah, kalau ada yang lemah kayak gitu. Iya. Nah, terus ini yang pentingnya juga nih. Apa nih? Selain dari Kalbazen, kalau yang lebih patennya lagi kita pakai Womectin. Kalau ini kan melalui mulut ya, Oh, dicekokin. Nah, kalau ini disuntikin. Disuntikin ya, suntik nih ya. Disuntikin. Ini yang paling paten nih kalau pakai ini. Iya. Buat pejantan biasanya kalau yang gini. Atau kalau yang udah kena pas kita beli atau yang kita punya udah kena penyakit, udah kena cacing, kelihatan tuh dari bulunya gitu, dari apa, nah kita kasih ini. Iya. Sembuh nih insya Allah kalau pakai ini. Iya. Nah, ini teman-teman ya, alhamdulillah nih ya kita. Tapi itu untuk pemberian buat yang tadi tuh yang paling penting tuh, Pak. Itu takarannya berapa mili itu? 2 mili itu. Per umur? Enggak, per 30 kg. Oh, per 30 kg. 2 mili. Karena suntikan itu ada yang di kulit, ada yang di daging gitu. Macam yang obat buat buduk yang gituan kan suntiknya sungkutan di daging. Nah, kalau itu di paha gitu. Oh, iya. Di paha, di bahu. Iya. Disuntikin di daging gitu. Daging, teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita kesini alhamdulillah dapat ilmu untuk obat-obatan juga nih sekalian gitu. Tapi untuk di sini Pak, untuk sistem perkawinannya ini pakai koloni juga sekarang. Ya, ayo kita lihat sekarang nih koloninya ya. Nih teman-teman ya. Jadi perkawinan udah koloni di sini ya. Nah, tahapannya begini ya nih. Iya. Kita sekarang ini pakai 4 betina ya, 4 betina, 1 jantan. Yang ini. Nah, ini pakai tag nih, namanya tagnya pada copot tuh. Untuk mencegah inbreed ya. Nah, ini 1 koloni, terus yang berikutnya lagi. Ini yang lebih banyak ini ya betinanya nih Pak ya. Nah, ini sama juga nih, sebenarnya 4. Tapi mereka masih bawa anak nih kalau yang ini nih, masih bawa anak. Ya gitu. Nah, maksimum gitu 1 jantan itu bisa sampai ke 10 betina. Nah, ini biasanya kita koloni ini tuh minimal yang namanya koloni itu 20 hari dibarengin. Karena siklus birahi mereka itu 20 hari per 20 hari. Jadi minimal 20 hari. Nah, kalau kita naruhnya di sini itu ini ada 1 2 3 4 5 ya kalau nggak salah. Nah, kita naruhnya di sini itu biasanya sebulan. Sebulan, Pak. Sebulan. Nah, itu baru ditarik jantannya ke sini, keluarin. Per 1 bulan ditarik jantannya. Iya, dikeluarin gitu tiap bulan. Iya, nah, lihat ya. Bulat-bulat gitu, nggak ada yang kurus. Alhamdulillah sehat-sehat gitu. Jadi pentingnya obat cacing dan vitamin tambah antibiotik itu ya ini ngebantunya ke kesehatan mereka gitu. Belum sempat dikawinin ini, karena kita beli dulu ini masih flag 2 ya, masih terlalu muda buat dikawinin. Iya. Nah, sekarang ini udah siap dikawinin nih. Kalau ada yang minat, ini saya lepas nih, silakan.